Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustadzina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris, Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin bin Fatma Wijaya bin Syekh Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha menggenggam, yang maha berkuasa, yang kekuasaannya tidak akan dimiliki oleh apapun juga yang bisa menyamainya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang budiman, jemaah Masjid Baitul Anwar diberikan istiqomah, karena istiqomah itu adalah karomah. Perlu adanya integritas, determinasi, dan upaya yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pertolongan Allah untuk berbuat taat. Baik, kita kembali kepada hari Minggu ini kita masuk kepada Kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah, cabang-cabang iman. Semoga kalau cabang-cabang iman ini benar, insya Allah damai hidup tuh. Insya Allah teparasya, rezeki dateng, anak-anak sararoleh kabeh, dapat menantu kaya 7 turunan, seep-seep. Amin ya robbal alamin. Tah eta kalau Allah seneng tah nya. Nah, sekarang cabang iman yang ke-51. Wal hadi wal khamsuna ta'atu ulil amri. Ke-51 mentaati pemegang kekuasaan. Ikhtilaf, perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain itu indah. Perbedaan dari cara pandang, kemudian melakukan ijtihad untuk melakukan ini dan itu indah, diperbolehkan dalam agama. Nah, kita sekarang bagaimana tuntunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini? Mari kita lihat.
walaika bisam'i wa ta'ati lahum wa in kanal maliku abadan habasyian mujadda'al atrafi. Wajib bagimu, ini wajib berarti wajib kalau tidak diikuti artinya berdosa. Wajib bagimu untuk mendengarkan dan mematuhi mereka, meskipun penguasa itu seorang budak Habsyi yang hitam, dari kulit hitam, yang buntung beberapa anggota tubuhnya pun. Tuh, lihat tuh. Apa sebabnya di sini? Syekh Nawawi Al-Bantani mendasari pada bahwa segala keputusan-keputusan yang terjadi di atas dunia ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilu man tasya wa tuzilu man tasya wa yu'izu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah hai Muhammad, jika Allah menghendaki kekuasaan kepada seseorang diberikan, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Begitu juga sebaliknya, jika Allah ingin mencabut kekuasaan dari seorang yang dikehendakinya, Allah tidak akan mampu dibendung oleh siapapun. Karena sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia dan yang terjadi di akhirat. Wa ma lahum amrun yajibu alaina imtithaluhu illal mubah lal amru bil ma'asi. Dan tidak adalah ada dari mereka suatu perintah yang wajib atas diri kita untuk mematuhinya, kecuali hanyalah pada berbagai perkara yang mubah, yang diperbolehkan, bukan suatu perintah untuk melakukan berbagai kemaksiatan. Perbedaan antara keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Ketika permasalahan itu tidak esensi dan bersikap mubah, maka patuhi. Tidak boleh kita melakukan ijtihad sendiri, kemudian kita dengan cara-cara yang batil mengambil keputusan sendiri. Nah, ini nanti penjelasan selanjutnya. Fa'in gosobuka faqbil gosobahum fi ba'di ahwalika wa in amruka bil gosobi fala taqsob. Jika mereka merampas secara terang-terangan hakmu, maka hadapi tindakan perampasan mereka itu pada sebahagian kondisi-kondisimu. Kalau dolim, dirampas haknya oleh pemimpin yang dolim, lawan dengan hal-hal yang disesuaikan dengan sebahagian kondisi-kondisimu. Dan jika mereka memerintahkanmu untuk melakukan perampasan, perbuatan dolim pada hak orang lain, maka jangan engkau lakukan perampasan tersebut. Artinya bahwa kita ada diberikan satu pilihan, Allah ridho enggak. Kalau Allah enggak ridho, jangan dilakukan. Ketika Allah sudah, ini bakalannya Allah murka ketika saya mematuhi perintah ini. Bunuh. Perintah ngebunuh. Apa dasarnya ngebunuh? Misal, saking kudolim-dolimna pemimpin seperti Fir'aun, misalnya, saking dolimna, nggak boleh dilaksanakan kalau kita beragama. Bukan menentang. Pemaksaan kehendak akan memancing kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruwiya annahu dakhala nasraniyun ba'dal biladi fabainama huwa yamshi wa idzam binas yahra'una min kulli makanin ila rajulin wa yaquluna hadza sultanu qad aqbala. Diriwayatkan
bahwa ada seorang Nasrani yang soleh memasuki salah satu negara. Maka ketika ia sedang berjalan menuju negara itu, tiba-tiba orang-orang tergesa-gesa, seolah-olah sibuk semuanya. Hiruk pikuk dari setiap penjuru menuju seorang laki-laki seraya berkata, "Sultan ini sungguh telah datang berkunjung." Rasanya didatengin nama raja daerah situ ya sama aja kan, kalau Bapak Presiden masuk semuanya sibuk ya kan, mulai dari rumah sakit kirim tim ICU, sibuk. Presiden mau datang, mau ke pasar anyar misalnya. Ini sama nih kejadiannya, seperti itulah lebih kurang. Fa'aqbalan nasraniyu liyarahu fa'idzan huwa aswadu kana mamlukan li ba'din nas wa ataqahu wa huwa mujaddi'ul atrafi aqbahun nasi suratan. Lalu Nasrani tadi menghadap untuk melihatnya, mana sih yang namanya sultan ini. Ternyata sultan ini berkulit hitam. Ia adalah budak mamluk milik seseorang dari masyarakat setempat dan telah dimerdekakan. Sultan ini beberapa anggota tubuhnya buntung. Lagi ia manusia yang paling buruk bentuk rupanya. Ia tos keling jika Hajarul Aswad gitu. Waduh, iya buntung deh. Iya kalau kayak begini sultan tertegun ini orang Nasrani ini. Falamma nazara ilaihi qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi mulkihi yaf'alu ma yuzidu wa yahkumu ma yuridu. Ketika Nasrani tadi melihatnya tertegun, kemudian dia berpikir, kemudian dia merasakan, ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya dalam kerajaannya kekuasaan. Dia selalu melakukan apapun yang dikehendakinya." Bingung orang-orang, kok bisa begini? Ini orang Nasrani soleh ningali sultan nu keling, nu jelek, nu butut, nu buntung, kok tiba-tiba tertegun langsung mengucapkan syahadat. Faqila lahu malladzi da'aka ilal islami wa tauhidi. Lalu dikatakan kepada Nasrani itu, orang-orang ini pada bingung. Apa gerangan yang mengajakmu ke Islam dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agamamu? Faqala sultanatu hadzal abdil aswadi fa inni ra'aitu minal makhalli ayyajtami'a ithnani ala tawliyati misli hadza alal asyrafi wal ulama'i wa arbabiddin. Maka Nasrani tadi menjawab, kekuasaan budak hitam ini karena sesungguhnya, jadi yang menyebabkan orang Nasrani ini masuk ketika ningali orang keling, buntung, hidung, butut, goreng patut, aduh, terus we orang Bogor mah, aduh, ya Allah, paling seneng tah. Ternyata kekuasaan budak hitam ini yang menyebabkan aku memeluk agama ini. Karena sesungguhnya aku telah melihat di beberapa tempat dua orang berkumpul, berseteru untuk menduduki kekuasaan seperti ini, seperti sultan ini,
saling berbunuhan, saling senggol, saling sikat, berseteru atas orang-orang yang dirinya mulia, cendekiawan, dan pemimpin-pemimpin agama. Tapi kok malah sultan ini yang dapat? Gak masuk di akal bagi saya awalnya. Fa'alimtu anna Allah wahidun yahkumu bi'ilmihi fi ibadihi kaifa yasha'u la ilaha illahu. Maka telah aku ketahui bahwa Allah Maha Esa. Dia memutuskan sesuai ilmunya kepada hamba-hambanya dengan cara bagaimanapun yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Tuh. Dari pelajaran ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, Allah yang menetapkan segala kejadian di atas muka bumi ini. Allah yang menghendaki si A, si B, si C, si D jadi direktur, jadi kepala badan, jadi kepala bagian, jadi kepala dinas, jadi wali kota. Allah yang menghendaki. Tapi lihat dari pelajaran tadi, kata si ulama tadi, orang Nasrani yang soleh tadi, aku melihat orang pada berseteru untuk menduduki pangkat dan jabatan ini. Seolah-olah mereka mau mengkondisikan kondisi sesuai dengan kehendaknya. Padahal kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Tuh lihat. Bahwa sebenarnya Allah yang menetapkan. Mau kayak gimana pontang-pantingnya lu kagak jadi ya kagak jadi. Udah habis-habisan jual tanah sekian untuk jadi kepilih anggota dewan. Gak kepilih jadi gelo. Utang banyak, ngeblohok kemana-mana, pelak aja. Kunaon eta teh? Jadi jalan pakai cangcut doang. Kunaon? Hoyong jadi anggota DPR pusat. Ngejual tanah di kampung di Garut. Eta teh. Udah di Garut, aya di Tasik, oge aya. Jual. Sawah orang deh, aduh dijual sama orang. Masya Allah, gelo, kabeh. Akhirnya, kenapa? Ingin nggak percaya bahwa Allah yang memutuskan segala sesuatu kekuasaan itu dipegang. Andaikan seluruh dunia itu nggak suka, seluruh dunia ini nggak suka kepada si A, tapi Allah berkehendak, yang dikehendaki Allah itu yang pasti jadi. Ini ada kisah lagi di dalam tafsir surat Al-Baqarah 248. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun sudah nggak ada, Bani Israel itu nggak punya tanah air, diusir, diperangi oleh Jalut. Kalau orang-orang film zaman dulu namanya Goliat, Jalut. Dalam keadaan Jalut itu badannya gede-gede, orangnya ya keker-keker, kemudian tentaranya banyak. Lantas datanglah pemuka-pemuka Yahudi, orang-orang soleh ini kepada nabinya. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami sudah tidak tahan. Maka tolong pilihlah seorang raja yang bisa memimpin kami untuk menghadapi Jalut. Mintalah kepada Allah, para pemuka-pemuka ini yang punya pengikut, punya harta, orang-orang pinter, pemuka-pemuka mereka. Maka pada saat itu baik, berdoalah Nabi Allah ini. Begitu Nabi Allah itu berdoa, selesai doa, datanglah orang-orang ini. Bagaimana Nabi Allah? Sudah adakah jawaban dari Allah? Sudah. Maka siapakah yang terpilih menjadi raja menurut Allah?
Lantas kata Nabi Allah ini, dialah Talut, Raja Talut. Siapa Talut? Gak ada yang kenal. Itu dia, seorang pemuda tampan, gagah, berani. Dilihat, dia kan penggembala domba, gak punya harta. Wah, orang ini protes. Orang-orang ini bilang, seharusnya yang jadi adalah dari golongan kami. Kami punya pengikut, kami punya duit. Kenapa kamu pilih Talut? Nah, kan kamu yang minta didoain, udah dipilihin Allah. Nurut kamu, dengan keras hati akhirnya nurut. Kenapa? Jawaban daripada dipilihnya dia, kata Allah, karena dia memiliki basaton fil ilmi wal jism. 3, memiliki kebijaksanaan, memiliki ilmu, dan memiliki kesehatan jasmani. Disebutin tuh dalam Quran. Maka setelah mereka bisa tunduk patuh, dikumpulkanlah mobilisasi besar-besaran. Orang-orang Yahudi ini, ayo sini. Talut dengan kesolehannya berkata, kita tidak boleh lengah, tidak boleh lalai, jangan termasuk orang-orang ghafilun, orang-orang lalai kepada Allah. Kita harus beribadah dan soleh, takwa, sebenar-benarnya takwa. Itu adalah modal bagi kita untuk berperang. Setelah mobilisasi selesai, berangkatlah mereka. Ketika berangkat, sudah dalam perjalanan jauh, panas, menuju tempat peperangan, menyeberangi sungai. Lantas Talut berkata, hai para pasukanku, jangan kamu minum banyak-banyak dari air ini, ambil secukupnya. Yang nurut dari sekian banyak itu hanya 1/4. Yang 3/4 nggak nurut, minum banyak-banyak. Wow, ngambil persediaan ini itu, saking ku takutnya kepada haus. Akhirnya apa yang terjadi karena ketidaknurutan daripada mereka? Yang 3/4, yang sebagian mayoritas itu, udahlah, kami lemah di sini karena banyak minum, kenyang-kenyang, jadi lemes badan. Minum seteguk 2 teguk saja sudah cukup kamu. Ini kebanyakan, saking serakah, saking loba, dengan angan-angan pemikiran mereka, nggak nurut sama rajanya. Sampai ada yang berkata begini, hei Talut, sudah, kalian saja yang berperang dengan Tuhanmu itu. Kami tidak kuat, kami akan balik lagi. Muncul rasa takut, pembangkangan orang Yahudi ini. Akhirnya muncullah 1/4 ini saja yang pergi berperang. Bertemulah 2 pasukan ini, Jalut dan Talut ini. Jalut keluar dengan pongahnya. Ayo, siapa jagoan kalian? Lantas kata Talut, siapa di antara kamu? Muncullah pemuda yang bernama Daud, yang kelak menjadi raja, nabi itu. Aku saja yang ikut berperang. Diketawain, mungkin ketawanya gini ya, hahaha, ini anak kecil, hahaha, gitu kali ya. Maju, udah maju perangan. Dia pegang gada, pukul gadanya nggak kena. Sementara dia pakai katapel, dia cari-cari kesempatan. Pukul lagi nggak kena, pukul lagi nggak kena. Sambil begitu ada kesempatan, dia lempar sekuat tenaga, langsung kena tuh jidat di antara 2 matanya. Des, tembus ke belakang, mati seketika. Berteriaklah pasukan Talut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung terjadi peperangan, kalahlah Jalut. Nah, ini
adalah salah satu bentuk contoh. Allah menghendaki sesuatu, tidak ada yang sanggup untuk menghalanginya. Maka manusia cukuplah baginya dalam hal ini sami'na wa ata'na. Panduannya yang paling penting adalah satu, ketika diajak untuk berbuat dolim, kita tidak ikut. Pertanyaannya, Allah ridho atau tidak? Ini petunjuknya tadi. Kita lanjutkan. Wadzar an turajjiha nazraka ala ilmillahi fi khalqihi biman qadimahu minal wullati fin nazari fi umuril muslimina wa in jaru fa inna lillahi fihim sirran la ta'rifuh. Hindarilah mengunggulkan pendapatmu. Nah ini sering nih zaman sekarang nih. Hindarilah mengunggulkan pendapatmu dibanding ilmu Allah dalam pengaturan makhluknya, dalam menentukan orang yang diberi kemampuan ekstra dalam berpendapat di antara para penguasa-penguasa untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang-orang Islam. Meskipun mereka bertindak lalim, nih garis bawah ini. Karena sesungguhnya bagi Allah pada mereka mempunyai rahasia yang tidak engkau ketahui. Jadi kalau kita melihat di sini, Allah memiliki genggaman masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Syekh Nawawi Al-Bantani menasihati kita, serahkan semuanya kepada Allah. Ad-du'a silahul muslim. Kemarin saya ketemulah ada seorang yang pernah dipenjara salah tangkap, kemudian dia mengalami ini dan itu. Berat, saya dengar ceritanya saya merinding. Didolimi segala macam. Zaman dulu guru kita juga sama. Maka dibacalah Asrarul Alam Taro, nggak ngelawan. Tarmihim. Dari yang nyiksa ada 7, 5 tos gelok. Hati-hati sama doa orang yang didolimi, hati-hati itu. Gak boleh mendolimi. Hati-hati sama doa orang yang terdolimi. Makbul. Dan ketika orang sudah dikasihi Allah, dicintai Allah, kemudian mengalami penyiksaan yang luar biasa, sakitnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, hati-hati. Saya saja, kekasih saya, istri saya lah taruh, mengalami sesuatu, disakiti, didolimi. Perasaan saya bagaimana? Perasaan bapak-bapak gimana? Kecuali tos bogohan deh. Syukurin lo kalau tebogoh kan gitu. Kalau kita masih, aduh, lihat anak saja. Begitu ada sesuatu yang menimpa, kalau bisa jangan anak saya saja. Sampai begitu. Saking seperti itu sayangnya. Nah ini Allah sayang kepada orang-orang penghafal Quran, penghafal hadis. Allah sayang sama orang-orang soleh. Didolimi, apa nggak takut? Berarti sudah benar-benar menentang Allah. Berarti barisannya sudah berada di barisan seberang dengan jalan agama. Nauzubillah min dzalik. Nah jadi ini tadi ya, meskipun mereka bertindak lalim, karena sesungguhnya bagi Allah pada mereka mempunyai rahasia yang tidak engkau ketahui. Tapi kita lihat di sini, pemaksaan kehendak pendapat kudu diikuti. Sekarang zaman sekarang, fitnah sana fitnah sini. Pokoknya begini, ada di dalam hadis, ketika kita jauh dari ulama, jauh dari tolabul ilmi, memusuhi ulama, maka akan diberikan 3 hal. Diberikan pemimpin yang dolim, 1. Dicabut keberkahan pada rizkinya. Banyak duit, tapi
terbawa keberkahan. Ketiga, mati dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Jadi bagaimana kita? Harus sopan, harus baik. Wa inna ma yadfa'ullahu bihim minasyururi wa yahsulu bihim minal masalihi aktsaru min jawrihim. Dan sesungguhnya Allah menolak, menghindarkan berbagai kejahatan dengan sebab kepemimpinan mereka yang lalim itu. Ini ngerti ya, kita ulangi kalimatnya. Dan sesungguhnya wa inna ma yadfa'ullahu bihim minasyururi wa yahsulu bihim minal masalihi aktsaru min jawrihim. Dan sesungguhnya Allah menolak, menghindarkan berbagai kejahatan dengan sebab kepemimpinan mereka yang lalim itu, dan dihasilkan berbagai kebaikan dengan sebab kepemimpinan mereka itu lebih banyak dibandingkan berbagai kelaliman mereka pemimpin yang lalim itu. Lihat itu. Contoh di negara Eropa, contoh, nggak boleh bikin masjid, nggak boleh karena Islam itu teroris, begini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sekarang? Pertumbuhan paling cepat adalah Islam. Ketika 9/11 jadi roboh WTC, World Trade Center. Begitu roboh, apa yang terjadi? Orang-orang memusuhi Islam tuh. Sampai orang Indonesia mau keluar negeri aja susah. Yang namanya Ilham kayak begini nih. Ilham Haidir, Muhammad Abdullah, pakai nama Muhammad, Ahmad, Ari Cecep aman, Cecep Ali Derajat aman tuh, ya. Tapi yang nama-namanya sedikit berbau Islam, udah itu nggak bisa, diekstradisi, susah masuknya, kecuali bawa surat dulu tuh. Apa yang terjadi? Itu tadi Allah Maha menggenggam. Ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Orang jadi pengen tahu Islam tuh kayak apa. Beli Quran. Buku yang paling laris pada saat itu adalah Al-Quran. Tak terbendung lagi. Orang-orang jadi tahu tentang kebenaran. Tuh, paham kan di sini ya? Sami'na wa ta'na wa la hayna Allah yang Maha Kuasa. Pokoknya kalau mau pemimpin yang adil, kudu dari awal. Umat Islam udah nggak boleh bisa dibeli. Caranya gimana? Iman, Islam, ihsan. Kudu berkembang. Jalanin rukun iman, jalanin ketakwaan. Insya Allah dengan doa-doa ini, insya Allah kita dapat pemimpin yang adil, baldatun, thayyibatun, warubun ghafur. Ari, kalau menurut kita itu kan pendapat kita. Allah menghendaki sesuatu dengan adanya kejadian-kejadian yang ngatur Allah. Allah yang ngatur kita. Wa katsiran ma yaqa'u fihi nasu yurajjihuna nazarahum ala ma fa'ala Allahu fi khalqihi wa yunsihimu syaitan. Namun banyak sekali terjadi pada masyarakat atau pada rakyat. Mereka lebih mengunggulkan pendapat mereka, memaksakan kehendak mereka atas apa yang telah Allah perbuat kepada makhluknya. Dan setan telah membuat mereka lupa. Tuh jadi sekutu setan. Tipis bapak-bapak ibu-ibu. Hati-hati sekali. Coba hujat. Contoh begini deh. Pemaksaan kehendak itu sekarang demo. Ada nggak Rasulullah nyuruh demo? Nggak ada. Ya. Tetapi membela yang hak ketika Quran didolimi, ketika Nabi Muhammad didolimi, yang berkenaan langsung wajib turun. Tetapi kalau untuk bukan hal-hal yang esensial, bentar-bentar demo. Ada lagi yang pemaksaan kehendak,
untuk segala lapis. Ini yang bahayanya lagi nih, kalau saya melihat fitnah, hoaks ditulis untuk memicu kemarahan masyarakat kepada sesuatu. Taruhlah kepada yang berwenang, pemimpin. Ngamuk, kemudian demo. Tuh hati-hati tuh, yang kayak gitu tuh. Masuk di sini. Lebih mengunggulkan pendapat mereka. Wah, terusannya. Semuanya bagaimana mau tenang negara ini. Akan terjadi pertumpahan darah, perang saudara, kedoliman, lebih dolim lagi. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus berhati-hati. Syekh Nawawi Al-Bantani mengajarkan kita untuk jangan ngatur Allah. Kita harus diatur. Allah pasti maha baik. Prasangkakan saja begitu. Allah maha baik. Tetapi ketika hal-hal yang bersifat rukun diinjak-injak, wajib membela negara ini. Dan negara ini, maaf saya tanya, kita masih bisa sholat kan di masjid? Masih bisa nggak sholat berjamaah di masjid? Betul? Masih bisa ngaji nggak? Masih. Kalau di negara seperti maaflah ya, Birma, Rohingya, lagi ngaji dikuliti, nah itu dolim, wajib bela. Ini untuk hal-hal yang sifatnya mubah, segala macam. Sudah, jangan pemaksaan kehendak dan pemaksaan kepada pendapat. Mempunyai ijtihad. Ijtihad kita paksakan agar orang-orang mempunyai ijtihad yang sama. Ini Al-Quran mengajarkan kita untuk dakwah bil haq wal mau'izatil hasanah. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa in jaru falakum alaihim wa in adilu falakum walahum wa innallaha yaza'u bisultani ma la yaza'u bil Qur'an. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jika mereka para penguasa berbuat lalim, maka ada bagian untuk kalian dan ada balasan untuk mereka. Lalim, didolimi, kamu diampuni dosanya. Sebab semua makrifat yang dilakukan oleh yang zalim ini lari ke kita. Tuh. Dan jika mereka berbuat adil, maka ada bagian untuk kalian dan untuk mereka. Dan sesungguhnya Allah mengatur dengan alat pemimpin pada apa-apa yang tidak diatur oleh Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu maha berkehendak. Saya tanya sekarang, kondisi sekarang ini atas kehendak siapa? Allah kan? Ini ujian bagi orang-orang yang gak sependapat untuk bersikap sabar. Benar gak bersikap kita? Sekarang coba pikir sama kita baik-baik ini. Ini dolim nih, gay ini nggak diapa-apain, begini. Kita takut kan akan rusak. Kita memaksakan demo terus kita. Daripada begitu, yuk kita bentengin sekarang ini sambil kita sampaikan dakwah bahwa yang namanya gay tidak dibenarkan dalam agama. Terus santer terus. Hati-hati ini. Terus dibandingkan kita terlarut pada situasi untuk memaksakan kehendak. Nauzubillah min dzalik. Walau lam yakun fi hadhil mas'alati illa tiradul malaikati 'ala Allah ta'ala fi khilafati Adam alaihi salamu lakana kafian. Jika dalam masalah tidak ada protes dari para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kepemimpinan Nabi Adam alaihi salam, niscaya masalah kepemimpinan ini cukup
tidak terus-menerus menjadi perdebatan. Malaikat protes nggak? Cuman sekali, ya Allah kenapa kau akan ciptakan manusia yang akan berbunuhan? Aku lebih tahu dari kamu malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kata malaikat. Kemudian sami'na wa ata'na. Dikasih tugas sama Allah. Nah seperti itu sikap yang benar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini panjang ya makalah ini ya. Tetapi memang penting bagi kita untuk mengetahui agar kita nggak gagal faham. Sekarang kita berjuangnya di tingkat rumah tangga, di tingkat apa yang diamanahkan Allah oleh kita. Seperti saya contohnya mengepalai sebuah wilayah misalnya mengepalai ini. Ya ini yang di bawah saya ini harus pimpin menjadi orang-orang yang soleh. Dengan apa? Dakwah bil haq wal mau'izatil hasanah. Supaya apa? Supaya benar. Sabar menjalani ini. Gitu. Tabah menjalani goncangan-goncangannya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, paling-paling untuk rumah tangga kan? Di rumah tangga pimpin dengan benar. Agar punya sikap yang benar, punya sikap yang diridhoi oleh Allah dalam iman dan takwa. Ulah pipilun naon yang bukan urusan kita, terlalu jangkauan kita. Kita untuk hal yang kecil, mulai dari hal yang kecil nanti menjadi kuat. Oh, semuanya menjadi suatu tatanan keimanan yang kuat. Insyaallah barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, amin. Kita diberikan petunjuk untuk tidak salah jalan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa darajatina warfa darajati ma ma'ana. Minad du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.